Demi bertemu langsung Bunda Korla, Ivan Gunawan sampai harus terbang ke Jerman. Marsyanda masih kebingungan soal penyakit tumor yang dideritanya, apakah jinak atau ganas. Di makam mama tercinta, Putri Delina mencurahkan segala kesesakannya tentang Natalie Holscher. Ingin pernikahannya seheboh mungkin, Erina, calon istri Kaesang, minta tanda pagar kepada warganet. Pemirsa, aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, kekasih dari penyanyi Nindi Ayunda. Sidang yang dijalani Nikita kali ini berupa putusan sela atas nota pembelaan Nikita ataupun tanggapan dari jaksa penuntut umum. Ya, putusan sela dilayangkan oleh Hakim Ketua yang menyatakan penolakan atas eksepsi yang telah dilayangkan Nikita dan tim kuasa hukumnya pada sidang pekan lalu. Alhamdulillah sehat walafiat, Niki dalam keadaan sehat. Tentang sidang hari ini adalah putusan sela, tapi Niki dalam keadaan sehat, siap apapun keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Thank you banget sih, Kak. Kami anggap bahwa hakim tidak menerima ya eksepsinya, karena hakim memandang bahwa banyak eksepsinya itu terkait dengan pokok perkara. Itu sah-sah saja lah, karena hakim memandang bahwa ini eksepsinya udah masuk ke pokok. Kalau pokok itu ya nanti sidang selanjutnya. Ya, Fahmi selaku kuasa hukum Nikita menilai alasan hakim menolak eksepsi Nikita karena poin-poin di dalamnya sudah masuk dalam materi pokok perkara. Tak hanya itu, pihak Nikita sebelumnya juga sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun sementara ini, majelis hakim belum mengabulkan permohonan tersebut. Lantas apa tanggapan pihak Nikita terkait hal tersebut? Beberapa hal yang terpenting bahwa hakim tidak mempertimbangkan eksepsi kami karena kami sudah masuk ke pokok-pokok masalah. Misalnya contohnya seperti kerugian dan sebagainya itu sudah masuk kepada pokok perkara. Nah, terkait dengan eksepsi, beberapa poin itu biar rekan saya Usman yang jelasin karena dia termasuk orang yang tadi yang mencoba untuk mencatat beberapa pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim. Tadi ada, jadi intinya kita ngajuin ada sekitar kurang lebih 9 poin eksepsi. Tadi catatan kita cuma 3 yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Satu yang kognitif atau konsentratif, 2 absolut, 3 soal dakwaan tidak jelas. Selebihnya itu dianggap sudah masuk pokok perkara. Tapi yang saya mau katakan begini, di pertimbangan hukum majelis hakim tadi itu mengatakan bahwa tidak berwenangnya pengadilan secara relatif itu mengacu pada pasal 84, tapi di 84 ayat 1-nya itu padahal di awal pertimbangan yang disampaikan secara terus-menerus. Namun menurut kami keliru jika kemudian di endingnya, di akhirnya itu diterapkan pasal 84 ayat 2. Padahal sejak awal itu dipertimbangkan yang pasal 84 ayat 1-nya. Sehingga kami berpendapat agak keliru pertimbangan majelis hakim. Kalau misalnya tidak dipakai untuk di pasal 84 ayat 1, jangan dipertimbangkan. Gitu. Nah, tapi sejak awal dibahas bahwa pasal ini perkara ini diajukan pasal ayat 84 ayat 1 kemudian berimplikasi pada ini, tapi tidak diterapkan. Endingnya yang diambil adalah pasal 84 ayat 2 seperti itu. Jadi ada catatan 3 poin saja tadi sih sebetulnya yang dipertimbangkan.
Selebihnya itu yang dipertimbangkan sudah masuk ke pokok perkara. Seperti yang dikatakan sama Bang Fahmi, ada kerugian yang nominalnya 17.500.000. Menurut majelis hakim, pertimbangan itu sudah eksepsi itu sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab sudah masuk ke pokok perkara, harus membutuhkan pembuktian. Apakah benar ada kerugian 17.500.000 itu, nanti di proses pembuktian akan kita bongkar semua. Jadi intinya begini, intinya perkara ini dipaksa untuk sidang di Pengadilan Negeri Serang. Udah itu aja. Jadi kesimpulannya dipaksa untuk disidangkan di sini. Kita lihat nanti di dalam proses persidangan ada saksi yang menyebabkan perkara ini ada di pengadilan ini. Nanti kita lihat saksi itu sebenarnya seperti apa ya. Nah, itu hak majelis hakim. The hottest issues on the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di Isaleb, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Penolakan eksepsi oleh pengadilan membuat nasib Nikita Mirzani semakin terpuruk. Hiruk-pikuk ragam kontroversi dan juga sensasi yang kerap dilakukan selebriti ini mendadak sunyi. Ya, boleh jadi ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seorang Nikita Mirzani, bahwa ucapan yang tidak dijaga kelak akan diminta pertanggungjawabannya.